Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Falah Taman Yasmin sektor 6 yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pagi hari yang baik ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus melakukan aktivitas ibadah dan amal soleh kita. Salat subuh berjamaah, kajian ilmu, dan mudah-mudahan semuanya dinilai ibadah dan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita berada di hari Sabtu terakhir ya. Terakhir di bulan Maret dan juga terakhir di bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Kajian terakhir tentang kisah Nabi Yusuf dan hikmahnya. Karena ini berada di Sya'ban terakhir, saya ingin menyampaikan materi terkait bagaimana para sahabat, para rasul menyambut kehadiran Ramadan. Karena para ulama pun seperti itu ya. Bagian daripada tradisi kebiasaan Rasulullah dan para sahabat memasuki bulan Ramadan itu, mereka selalu mengkaji hal-hal yang terkait dengan Ramadan. Termasuk Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif ini, pembahasan tentang Ramadan sudah dimulai dari bulan Sya'ban. Jadi di bab tentang Sya'ban, Ibnu Rajab Al-Hambali sudah memasukkan tentang hal-hal yang terkait Ramadan, terutama dalil-dalil yang terkait bagaimana Rasulullah SAW menyambut Ramadan. Jadi menyambut Ramadan itu adalah merupakan bagian daripada sunnah, tradisi Rasulullah dan para sahabat. Bahkan kalau kita baca dalam kitab ini, para sahabat itu bukan satu bulan mau Ramadan mengkondisikan ruhnya, mengkondisikan hatinya, tapi mereka itu 6 bulan sebelum Ramadan. Wa qala Mu'alla bin Fadl kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Berkata Mu'alla bin Fadl, kanu yad'una Allah sittata ashhurin. Mereka para sahabat itu berdoa kepada Allah sittata ashhur, 6 bulan, ayyuballighahum Ramadan, agar mereka disampaikan kepada Ramadan. 6 bulan, bayangkan. Kurang apa iman mereka, kurang apa amal mereka, tapi mereka minta kepada Allah ayyuballighahum Ramadan sittata ashhur. Dari 6 bulan sebelum Ramadan mereka minta kepada Allah agar disampaikan kepada Ramadan. Gimana caranya? Wa qala Yahya bin Abi Katsir, berkata Yahya bin Abi Katsir, kana min du'aihim, adalah sebagian daripada doa mereka para sahabat itu adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Di antara doa mereka itu Allahumma sallimni, wahai Allah sampaikan aku ke Ramadan, wa sallimli Ramadan, dan sampaikan kepadaku Ramadan. Nah, jadi sampaikan aku ke Ramadan, sampaikan Ramadan kepadaku. Nah, ini dua hal. Bukan hanya minta disampaikan ke Ramadan para sahabat itu, tapi minta Ramadan disampaikan kepada dirinya. Kenapa? Karena banyak orang yang sampai ke Ramadan, umurnya sampai, badannya sehat, rezekinya ada di Ramadan, tapi karena Ramadan tidak sampai kepada dirinya, Ramadan tidak sampai ke hatinya, Ramadan tidak sampai ke jiwanya, maka dia tidak ada perubahan sama sekali ketika memasuki Ramadan.
Maka doa ini bukan hanya minta disampaikan ke Ramadan, tapi minta Ramadan pun disampaikan kepada dirinya. Karena ada orang yang begitu, Pak. Ada nggak kira-kira pas Ramadan dia masih hidup, ada nggak kira-kira? Ada. Pas Ramadan dia sehat, ada nggak? Tapi ada nggak perubahan ketika dia misalkan masuk Ramadan? Ada orang yang masuk Ramadan tapi tidak ada perubahan amal di dalam bulan Ramadan. Ini sama kayak orang datang ke Mekah, jauh-jauh dari negara Indonesia, dari negara lain, datang ke Mekah kata dia. Udah gitu dia cerita, sama datang ke Mekah ngelihat Ka'bah biasa aja gak kan? Bangga lagi, kok orang seaneh pada nangis, pada terenyuh. Saya mau datang ke sana biasa aja dah. Ka'bah itu cuma kotak doang, cuma ini doang. Udah gitu diceritain sama dia, nggak ada perubahan saat datang Ka'bah katanya. Aneh orang kok nangis, terharu gitu loh, syahdu. Kalau saya biasa aja gitu. Nggak jauh bedanya kayaknya dengan Ka'bah yang ada di Pondok Gede kayaknya gitu lah. Udah gitu dia cerita, bisa jadi dia sampai ke sana tapi Ka'bah tidak sampai ke hatinya. Bisa jadi dia seperti itu. Nah sama, sampai dia ke Ramadan, Ramadan tidak sampai kepadanya. Makanya mereka selalu berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Kenapa seperti itu? Bulughus syahri Ramadan wa siyamu ni'matun 'azimatun ala man aqdarahu Allahu alaihi. Wa yadullu alaihi haditsu thalathah alladhi istushhida isnani minhum thumma mata thalithu ala firasi ba'dahuma. Karena kata Ibnu Rajab, bulughus syahri Ramadan wa siyamuhu ni'matun 'azimatun. Jadi disampaikannya kita kepada bulan Ramadan nikmatun 'azimah. Dia nikmat yang besar. Dia nikmat yang besar. Jadi ternyata kita disampaikan ke Ramadan itu nikmat yang besar, nikmat yang agung. Alaman aqdarahu Allahu alaihi. Bagi orang yang Allah mampukan, yang Allah takdirkan, dia masuk ke sana. Makanya bersyukur kita. Kenapa? Bukan karena mau lebarannya, bukan. Bukan karena banyak yang lainnya, apa? Wa yadullu alaihi haditsun salasa alladzi istushhida isnani minhum thumma mata thalithun ala firasi ba'dahum. Ini berdasarkan hadis tentang 3 sahabat karib. Ada 3 sahabat karib, Pak, yang dia berjihad bersama-sama, berjuang bersama-sama, hidupnya bersama-sama. Bahasa kitanya soulmate nih. Ada 3 hadis terkait 3 orang yang dia soulmate gitu. Dia kawan karib. Di antara kawan karib itu ada alladzina ustushhida isnani minhum, 2 orang meninggal ketika perang. Ustushhida itu mati syahid. Jadi 3 orang ini ada 2 orang mati syahid. Padahal semua berharap kalau misalkan perang pingin apa? Syahid. Tapi yang syahid kawan yang 2-nya ini. Akan tetapi tsumma mata tsalisu ala firasihi ba'dahuma. Yang ketiga meninggalnya bukan sedang perang, tapi sedang ada di atas kasur kayaknya. Kalau satu perangnya darah merah, ini darah putih kayaknya perangnya kayaknya. Jadi yang 2 sahabatnya mati syahid ketika perang, yang satu berharap syahid juga ketika perang, tetapi dia meninggalnya di mana? Di atas kasur, Pak. Mata ala firasihi. Udah nggak usah diceritakan kenapa di atas kasur gitu, kecapean atau apa gitulah ya. Ala firasihi, di atas kasur. Kemudian apa? Faroi fi manami sabiqon lahuma. Ada sahabat Nabi yang bermimpi terkait dengan keduanya. Apa? Faroi fi manami sabiqon lahuma. Orang yang belakangan meninggal itu masuk surganya duluan dibanding yang duluan masuk nanti itu. Padahal dia meninggalnya 1 tahun kemudian. Kemudian ada sahabat yang dia bermimpi, 1 sahabat yang meninggal belakangan itu, yang di atas kasur itu, masuk surganya apa? Duluan. Kecepatannya kayaknya dia lebih cepat gitu. Yang satu mungkin pakai mobil Kijang lama gitu. Yang satu kayaknya Kijang baru kayaknya itu ya. Innova yang baru. Yang satu kayaknya lewat jalan umum, yang satu lewat jalan tol kayaknya. Set gitu loh. Kemudian sahabat ini mempertanyakan kepada Rasul. Dia bertanya kepada Rasul. Maka faqala Nabi SAW, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Alaisa shalla ba'dahuma kadza wa kadza sholatan. Ya Rasul, aku mimpi 3 soulmate ini kan yang meninggal duluan ketika perang syahid itu sahabatnya yang 2.
Kemudian si sahabat yang satu lagi meninggal belakangan. 1 tahun kemudian si sahabat ini baru meninggal. Meninggalnya pun bukan ketika perang lagi, di atas kasur. Tapi aku mimpi ya Rasul, itu yang masuk surga itu sahabat yang belakangan. Gimana ini terjadi seperti ini ya Rasul? Faqala Nabi berkata, apa kata Rasul? Alaysa shalla ba'dahuma kada wa kada salatan? Bukankah dia itu setelah dia berperang di jalan Allah, dia juga sholat dengan beribu-ribu sholat, dengan beratus-ratus sholat, dengan berkali-kali sholat, yang wajib, yang sunnah dia kerjain. Wa adraka Ramadan, bahkan dia sempat menemukan Ramadan lagi. Fasaumahu, dia berpuasa di Ramadan, dia beramal lagi di Ramadan. Fawalladhi nafsi biadi, Rasul itu biasanya bersumpah untuk meyakinkan, yang demi jiwaku yang berada di genggamannya, inna bainahuma la ab'ada mimma bainas sama'i wal ardh, sesungguhnya perbedaan jarak antara dua orang yang syahid tadi dengan yang belakangan mati tadi adalah bainas sama'i wal ardh, seperti halnya antara langit dan bumi. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, dan dikatakan hadis ini adalah hadis sahih. Nah, jadi inilah sebetulnya boleh kita minta agar dipanjangkan umur sebetulnya. Karena di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Hakim gitu, At-Tirmizi, dikatakan apa? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia orang yang panjang umurnya tapi bagus apanya? Bagus amalnya. Seburuk-buruk manusia orang yang panjang umurnya tapi apa? Buruk amalnya. Jadi boleh doa minta panjang umur, tapi minta panjang umur plus sehat dan berkah. Karena orang yang umurnya panjang, dia bisa nyalib ternyata terhadap orang yang belakangan. Makanya umat Rasulullah itu umat yang bisa nyalib terhadap umat terdahulu. Umat Nabi Adam kan udah meninggal duluan, umat Nabi Nuh sudah meninggal duluan, terus semuanya umat-umat Nabi yang lain. Makanya kata Rasul, antum mutaakhirun walakin mutaqaddimun. Kalian itu umatku adalah umat yang paling akhir, yang paling belakangan, tapi bab ngantri di padang mahsyar dan masuk surga paling duluan, kata Nabi. Orang mengantri, umat Nabi Adam ngantri ada di mahsyar, nunggu giliran dipanggil gitu. Giliran dihisab. Udah lama mereka ngantri, datang umat Rasulullah paling belakang, dia nyalip set. Itulah enaknya punya orang dalam kayaknya. Rasulullah itu orang dalam kayaknya gitu loh. Dan dia yang pegang kunci apa? Kunci surga kan. Yang pegang kunci surga Rasul. Jadi kita itu enak punya orang dalam. Makanya kita dipanggil duluan. Orang mah dari pagi itu antri minyak goreng gitu. Tapi karena punya orang dalam, kita yang baru datang langsung dipanggil. Ustaz, nggak adil dong kalau begitu. Itulah kelebihannya punya orang dalam kayak begitu. Jadi kita itu antum mutaakhirun, kita itu umat paling akhir. Paling akhir, nggak ada lagi umat setelah ini. Kalau ini binasa kiamat namanya. Walakin mutaqaddimun, akan tetapi dihisabnya dan masuk surganya paling duluan dibandingkan umat-umat yang lain. Itu kelebihan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis ini juga seperti itu. Makanya dikasih waktu ke Ramadan itu nikmatun azimatun ala man aqdarahullahu alaih. Dia nikmat yang besar bagi siapapun yang Allah mampukan dan takdirkan. Karena dia nikmat yang besar, nggak boleh disia-siakan. Nggak boleh disia-siakan. Nikmat yang besar, nikmat yang luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Allah berikan kesempatan kita untuk senantiasa memanfaatkan itu sebaik-baiknya. Panjang umur, baik amal, itulah sebaik-baik manusia. Mudah-mudahan kita pun disampaikan, disehatkan sampai tuntas dan total menjalankan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Makanya kata Imam Ghazali kan begitu. Kata Imam Ghazali ada 4 model manusia hidup, kata Imam Ghazali. Al-hayatu fil hayati, manusia yang hidup ketika hidupnya. Inilah manusia terbaik. Khairun nas anfa'uhul nas, sebaik-baik manusia yang punya nilai manfaat bagi manusia. Hidupnya bermanfaat, kebaikannya bertambah terus.
Allahumma ij'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana an kulli syarr. Ya Allah, jadikan hidupku penambah dari segala kebaikan, kalaupun kau matikan aku, itu pun tempat berhenti aku dari segala keburukan. Jadi orang beriman itu begitu, ditambahkan umur penambah kebaikan, sekalipun harus dimatikan oleh Allah, tempat berhenti dari segala keburukan. Makanya kata Imam Ghazali begitu, orang yang hidup ketika hidup, manusia terbaik, khairun nas anfahum linnas. Ada juga manusia yang mati ketika hidupnya, al mautu fil hayati, dia ketika hidup sudah mati, nggak punya manfaat, nggak punya nilai, nggak terasa keberadaannya orang lain. Wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya seperti orang yang tidak ada, nggak pernah kelihatan di mana-mana. Malaikat pun kadang-kadang bingung, ngelihat di masjid kagak ada, ngelihat di kumpulan RT kagak ada, pos kamling juga kagak ada. Kata malaikat, nih orang adanya di mana gitu loh. Wujuduhu ka'adami, keberadaannya kayak orang yang nggak ada. Ya, orang nggak tahu tentang keberadaan dia, taunya orang kalau dia itu ada setelah ada bendera kuning. Adanya kagak kelihatan, pas ada bendera kuning baru ini yang meninggal siapa, si Fulan, kapan hidupnya dia gitu loh. Tiba-tiba informasinya meninggal aja gitu loh. Ya, informasinya meninggal aja, padahal hidupnya belum ketahuan. Oh, ini wujuduhu ka'adami, keberadaannya seperti orang tidak ada. Na'udzubillah kayak begini. Nah, itulah kata Imam Qurtubi, ya, ketika menafsirkan ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini kenapa Allah mendahulukan kata mati baru disebutkan kata hidup? Imam Qurtubi mengatakan karena banyak orang yang hidup seperti halnya orang mati. Salah satunya alladzi khalaqal mauta, dia Allah yang telah menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Kenapa kematian didahulukan daripada kehidupan, padahal manusia hidup dulu baru mati? Salah satu jawabannya adalah karena banyak orang yang hidup tapi perilakunya seperti orang mati, alias tidak punya manfaat dan nilai bagi orang lain. Yang ketiga kata Imam Ghazali apa? Ada yang al-hayatu fil mauti, dia hidup walaupun sudah dalam kondisi mati. Hidup walaupun sudah dalam kondisi mati, udah mati tapi tetap masih hidup. Keberadaannya saat itu menjadi inspirasi bagi orang lain, menjadi contoh, menjadi role model, bahkan kebaikannya selalu menginspirasi orang lain. Itu orang yang hidup ketika matinya. Makanya jamaah semuanya kita membangun seperti ini masjid kita, jamaahnya itu biar diwariskan nanti kepada anak kita, karena kita nggak bakalan lama juga hidup. Nah, setelah kita meninggal nanti ini kan ada yang melanjutkan, regenerasi nantinya. Nah, nanti ketika anak kita melanjutkan tentang ini, mereka akan bercerita, ini dulu dibangun, program ini dibuat oleh ayah-ayah kita, oleh ibu-ibu kita. Orang tua itu tetap hidup selama masjid ini hidup. Orang tuanya tetap hidup ketika amal-amal ini terus berjalan. Ini kita dalam rangka mempersiapkan biar hidup kita hidup dan biar mati kita tetap dipandang hidup. Jadi makanya kita harus terlibat. Rasulullah itu hidupnya paling singkat dibandingkan nabi yang lain, tetapi umurnya paling panjang, sampai sekarang pun begitu. Bahkan sholawat kepada nabi itu tidak ada assalamu alaihi, tapi assalamu alaika ayyuhan nabi. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa assalamu alaika? Ini kan kata ganti pihak kedua. Orang yang diajak bicara, kalau kayak ini, kalau bahasa kitanya, saya tanya, orang yang diajak bicara itu menunjukkan hadir atau tidak hadir kira-kira? Hadir sebetulnya. Hadir orang diajak bicara itu. Kan dalam bahasa Arab itu kan ada domir mutakalim wahdah namanya ana, aku. Ada domir mukhatab, kata ganti pihak kedua, anta, engkau. Ada domir ghaib, pihak ketiga. Goibnya dalam bahasa Arab itu bukan berarti tidak ada, tapi tidak hadir. Goibnya itu begitu. Jadi goib itu dalam bahasa Arab bukan tidak ada, teman-teman. Jadi tidak hadir. Dia huwa namanya.
Kalau huwa diganti menjadi hu. Kalau anta akhirnya diganti mustatirnya jadi ka. Kalau ana jadi i, jadi iya. Nah, kepada Nabi kita tidak alaihi, assalamu alaika. Bayangkan, artinya pihak kedua Nabi itu, orang yang diajak bicara. Nah, ketika orang yang diajak bicara berarti dia hadir atau tidak hadir sebetulnya? Hadir. Makanya dalam hadis dikatakan apa? Apabila seorang hamba mengucapkan salam kepadaku, salawat kepadaku, radda alaihi ruh, dibalikan kepadaku ruhku, kemudian aku diberikan kesempatan menjawab. Jadi ketika kita assalamu alayka ayuhan nabi, Allah balikin ruhnya, Nabi diberikan kesempatan jawab itu salam daripada hambamu itu. Masya Allah. Jadi Rasul itu tetap hidup walaupun Rasul sudah tiada. Jadi kita juga harus begitu. Al-hayatu fil maut, hidup walaupun dipandang meninggal. Yang paling celaka adalah orang yang mati ketika matinya, hidupnya dipandang mati, matinya benar-benar mati, ya, tidak ada yang menziarahinya, mendoakannya, memohonkan ampun untuknya. Bahkan tidak sedikit orang melihat makamnya selalu mencerca, ya, dan juga menjelekannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi ini jemaah semuanya, para sahabat merasa kalau diberikan kesempatan kepada Ramadan, mereka memahami itu adalah nikmat yang amat sangat besar. Oleh karena itu, maka mereka senantiasa mempersiapkan diri bagaimana menyambut Ramadan itu. Nah, apa yang dipersiapkan oleh mereka ketika Ramadan akan hadir dan akan datang kepada mereka? Para sahabat itu mempersiapkan banyak hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Abdil Bar, dan hadis ini juga dikatakan sahih di dalam kitab ini. Beliau mengatakan begini, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu. Ya, kita masih prolog dulu nih Pak ya. Jadi biar tahu bagaimana Rasul itu memberikan kabar gembira. Terus sahabat itu di bahasa kitanya dikondisikan gitu loh. Sama Rasul itu dikondisikan gitu. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu biqudumi Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kabar gembira kepada para sahabatnya akan kehadiran bulan Ramadan. Kama kharrajahul Imam Ahmad wan Nasai an Abi Hurairah, sebagaimana dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan Nasai dari Abi Hurairah. Apa kabar gembira yang disampaikan Nabi? Qala kana Nabi yusabbiru ashabahu yaqul. Informasi kabar gembira yang disampaikan Nabi akan kehadiran Ramadan apa? Ketika Ramadan sudah dekat, qad ja'akum sahrur Ramadan. Sungguh telah datang kepada kalian, atau sungguh akan datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, mubarak itu kan sebetulnya mubarak ya, mubarak ya, baraka yubariku, bahwa mubarakun wadaka mubarikun itu, atau bahwa mubarikun wadaka mubarakun, bulan yang diberkahkan. Jadi dia di samping dia bulannya berkah, dia bulan yang memberikan keberkahan, ya. Kataballahu alaikum siyamahu, Allah mencatat, mewajibkan kepada kalian puasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pada bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup rapat pintu-pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi syayatin, dibelenggu pada bulan itu setan-setan. Fihi lailatun khairu min alfi syahrin, pada bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurima, siapa yang terhalang melakukan kebaikan di bulan itu maka dia akan dihalangi. Qala ba'dul ulama hadal hadisu aslun fi tahniatin nasi ba'duhum ba'dan bi syahri Ramadan. Sebagian ulama mengatakan hadis ini sebagai ucapan selamat dan juga kabar gembira Rasulullah kepada para sahabat sebelum kehadiran Ramadan. Masya Allah. Jadi begitu. Bahkan dalam hadis yang lain apa? Atakum Ramadan sayyidus suhur famarhaban bihi wa ahlan. Akan datang kepada kalian bulan Ramadan sebagai penghulunya bulan. Ucapkan famarhaban bihi wa ahlan. Ucapkan marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Nah, itu tradisi Pak.
Jadi Rasul selalu begitu, para sahabat pun begitu. Jadi mengucapkan marhaban bihi ya Ramadan itu ternyata diucapkan Rasul. Marhaban bihi ya Ramadan diucapkan para sahabat. Sebagai wujud apa? Wujud mereka suka, wujud mereka senang akan kehadirannya. Jadi itu bukan semata ucapan biasa yang tanpa dasar. Tanpa dasar. Jadi di mana-mana silakan pasang spanduk aja. Kan kalau bukan umat Islam siapa tuh yang menyambut Ramadan? Betul nggak Pak? Kalau bukan kita siapa yang memuliakan Ramadan? Orang lain itu sengaja Pak, justru tidak diramaikan Ramadan itu karena supaya padam gitu loh. Umar bin Khattab itu ketika masuk Ramadan, dia minta izin kepada Rasul, ya Rasul, setiap masuk Ramadan aku bagian penerangan lampu masjid maupun jalan ke arah masjid. Jadi bagian penerangan lampunya Umar bin Khattab. Mungkin kalau dulu kan belum ada listrik ya, pakai nggak tahu pakai obor atau pakai apa. Jadi dia minta izin untuk penerangan aku yang jadi PJ-nya, bahasanya kita begitulah kurang lebih. Jadi jalan ke masjid, sampai di masjidnya biarkan aku yang memberikan penerangannya. Itu tugas Umar bin Khattab. Semuanya masing-masing minta tugas. Ini dikasih tugas pun ngelepot kadang-kadang gitu. Dikasih tugas pun kagak mau. Pas rapat pada ngumpet, takut jadi PJ gitu. Sahabat dulu minta mereka PJ, saya PJ-nya untuk masalah penerangan. Sahabat yang lain saya PJ-nya untuk masalah ini. Sahabat yang lain terus minta kepada Rasul. Mereka berlomba-lomba untuk menghidupkan malam-malam, hari-hari bulan Ramadan. Sampai begitu Pak, para sahabat itu. Bahkan mereka kadang sudah punya apa? Sudah punya list-list apa yang akan aku lakukan di bulan Ramadan, apa yang bisa menjadi sesuatu yang spesialis aku lakukan di bulan Ramadan. Puasanya oke, tapi apa kira-kira yang menjadi ciri khasku di bulan Ramadan? Itu para sahabat melis semua setiap amal-amal. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Ya, jadi atakum Ramadan sayyidus suhur fa marhaban bihi wa ahlan. Datang bulan Ramadan, tuannya bulan, ucapkan marhaban fihi, marhaban bihi wa ahlan. Selamat datang wahai Ramadan. Nah, jadi ini beberapa hadis dulu ya, bagaimana Rasulullah dan para sahabat begitu senang, begitu gembira menyambut kehadiran Ramadan. Jadi makanya senangnya kita, gembiranya kita, insya Allah ini pun bagian daripada memang kita serius di dalam menghadapi Ramadan. Nah, setelah hadis-hadis yang seperti ini, lalu apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka akan memasuki para Ramadan? Apa persiapan mereka? Kaifa yasta'idul muslim li syahri Ramadan? Bagaimana kaum muslimin pada saat itu mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan? Bagaimana kita mempersiapkan diri? Kaifa nasta'idu li syahri Ramadan? Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan? Seperti apa persiapan yang harus kita lakukan? Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Pertama, kalau kita melihat kepada ayat Ramadan surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Karena ini ayat satu-satunya tentang Ramadan ya. Tentang puasa ini kan ini salah satunya ayatnya. Al-Baqarah 183. Kalau kita perhatikan tentang ayat ini, kita akan tahu kira-kira persiapan apa yang dilakukan sehingga kita senantiasa bisa menyambut Ramadan dengan baik. Yang pertama dalam ayat ini, ketika Allah mau memerintahkan kewajiban Ramadan, Allah awali dengan kata-kata panggilan yang begitu mesra, panggilan yang begitu indah. Tidak ada panggilan yang paling indah di dalam Al-Quran selain daripada panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi teman-teman hadirin jamaah, panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan kesayangan. Kalau begitu, panggilan yang paling indah. Kita kan kalau misalkan dipanggil dengan panggilan indah, panggilan mesra, panggilan kesayangan, kan kita pasti nyahut, pasti kita diem, pasti kita memenuhi panggilan itu. Makanya kalau kata Ibnu Mas'ud dalam tafsir Ibnu Katsir, apa kata Ibnu Mas'ud? Kata Ibnu Mas'ud, ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Ibnu Mas'ud, buka telinga kalian lebar-lebar, renungkan, dengarkan. Kenapa? Sebab di balik panggilan itu pasti ada sesuatu yang baik dan membahagiakan bagi kalian. Kata Ibnu Mas'ud, kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, diam, renungkan, dengarkan. Kenapa?
Karena di balik panggilan itu pasti ada sesuatu yang baik dan membahagiakan bagi kalian. Apakah itu terkait perintah, apakah itu terkait larangan, pasti baik dan pasti membahagiakan. Begitu kata Ibnu Mas'ud. Dan coba lihat semua kalimat setelah ya ayyuhalladzina amanu, baik perintahnya maupun larangannya, pasti itu terkait dengan kebaikan kita orang beriman. Pasti itu. Jadi harus husnudzon. Ibnu Mas'ud sampai begitu. Makanya para sahabat Nabi kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu turun kepada Rasul, disampaikan kepada para sahabat, semuanya rata-rata diam, siap untuk menerima itu semuanya. Diam semuanya. Siap-siap semuanya. Apa nih? Apa nih? Apa nih? Sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ternyata kata perintah setelah ya ayyuhalladzina amanu adalah perintah puasa. Artinya puasa adalah sesuatu yang baik dan membahagiakan. Nah, jadi kalau melihat daripada panggilannya, apa persiapan yang harus dilakukan? Pertama adalah persiapan ruh, persiapan jiwa, persiapan hati. Persiapan apa yang pertama? Persiapan ruh, persiapan jiwa, persiapan apa? Persiapan hati. Dari mana Ustadz? Dari tafsirnya Ali bin Abi Thalib. Apa tafsirnya Ali bin Abi Thalib? Kata Ali, yaitu yang dipanggil adalah jiwanya, ayu itu adalah yang dipanggil hatinya, ha itu adalah yang dipanggil ruhnya. Jadi kata Ali bin Abi Thalib bahwa ya ayyuha yang dipanggil dari pribadi orang beriman adalah jiwanya, adalah hatinya, adalah ruhnya. Istidadun nafsi, istidadul qalbi, istidadur ruhi. Tiga-tiganya itu pertama. Karena puasa ini bukan ibadah fisik semata, Pak. Tapi poin pertama orang yang bisa menjalankan puasa dan berbagai macam rangkaian ibadah di dalamnya adalah orang yang memiliki ruh yang begitu sehat, ruh yang kuat, bukan fisik yang kuat. Karena banyak yang fisiknya kuat tapi ternyata kagak kuat gitu loh. Banyak tuh orang yang biasa binaraga gitu kan, biasa dia ngejimnya gagah, barbel 100 kilo dia angkat gitu. Dia angkat barbel 100 kilo sama dia, terus gini. Beban-beban yang kuat dia angkat. Suruh puasa baru jam 8 dia udah teler gitu lah. Nggak kuat dia jam 8. Suruh sholat tarawih, dia cari sholat tarawih yang paling pendek plus yang paling cepat, dicari di mana-mana, keliling. Makanya dia sibuk setiap malam keliling nyari yang paling cepat dia. Kenapa? Begitu sholat tarawih dia nggak kuat. Padahal dia berdiri olahraga kuat, dia berjam-jam. Keliling komplek kuat dia berjam-jam, tapi sholat tarawih dia enggak. Ini bukan perkara fisik, tapi perkara apa? Perkara ruhnya, perkara jiwanya, perkara hatinya. Makanya kan bulan Rajab, bulan Sya'ban itu kan untuk membersihkan jiwa, bulan Sya'ban untuk membersihkan hati, bulan Ramadan membersihkan ruh kita. Dipersiapkan itu. Karena kata Ali begitu, ya adalah nida'un nafsi, ayu adalah nida'ul qalbi, ha adalah nida'ul ruh, yang dipanggil dari orang beriman, hatinya, jiwanya dan juga ruhnya, totalitasnya. Makanya kata Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir Kabir, kalau kita belajar ilmu balaghah, kalimat itu kan ada dua sebetulnya, Pak. Saya juga masih agak bingung. Satu kalimat namanya khobariyah. Kalimat khobariyah itu kalimat informasi. Yang kedua adalah kalimat insaiyah. Insaiyah itu kalimat berita atau kalimat perintah atau kalimat tanya gitu. Ya. Jadi itu dalam kalimat dalam ilmu balaghah itu dua. Satu kalimat khobariyah, informasi. Makanya Quran itu ada berbentuk informasi kepada kita. Ada juga kalimatnya namanya kalimat insaiyah. Itu berbentuk perintah atau berbentuk tanya, pertanyaan. Nah, tetapi kata Fakhruddin Ar-Razi sama sebetulnya ya. Saya suka membaca tafsir tuh gini. Kalau misalkan ayat itu, Pak, biasanya kan yang kita tahu ayat itu kan ada dua. Satu ada ayat madaniyah, ada ayat makkiyah. Betul nggak? Kita kan belajar kalau ulumul Quran kan gitu. Jadi ada ayat-ayat makkiyah, ada ayat-ayat madaniyah. Ayat makkiyah itu ayat yang turun ketika periode Mekah.
ada ayat yang turun periode Madinah. Itu ternyata ada dalam Quran satu ayat dalam Al-Quran yang dia tidak turun di Mekah, dia tidak turun di Madinah. Imam Qurtubi itu membahas itu. Salah satunya adalah surat yang terkait dengan surat Al-Qasas 28 ayat terakhir, tentang innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laraduka ila ma'ad. Ini pernah saya bahas dulu terkait dengan mudik dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ingin tahu tentang sejarah mudik gitu loh ya, surat 28 ayat 85, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laraduka ila ma'ad. Ini kata Imam Qurtubi di dalam Jami'ul Ahkam. Imam Qurtubi, ayat ini turun bukan di Mekah, bukan di Madinah. Ayat ini turun di Juhfah namanya. Juhfah itu adalah sebuah wilayah antara kota Mekah dan kota Madinah. Jadi Nabi ketika itu kan diusir dari Mekah, intinya diusir lah, sehingga Nabi harus hijrah. Nah, Nabi ketika dia hijrah ke kota Mekah, pas ketika di jalan, namanya di Juhfah, Nabi melihat jalan menuju kepada kota Mekah, melihat jalan menuju kampung halamannya gitu. Pas Nabi ketika ngelihat jalan menuju kampung halaman, Nabi bingung, Nabi di situ termenung, seolah-olah Nabi berpikir, kira-kira aku bisa pulang kampung enggak ya? Kampungku sudah dikuasai orang kafir, aku sudah diusir oleh mereka, aku bisa pulang kampung enggak? Ada kerinduan Nabi kira-kira bisa pulang kampung atau tidak gitu. Pas ngelihat jalan menuju ke kampung halaman, ke Mekah. Sama kayak bapak-bapak juga kan gitu. Orang Padang biasanya kan ngerantau ke Bogor misalkan, orang Madura ngerantau ke Bogor. Begitu dia ngelihat sesuatu yang menjadi kebiasaan di sana, dia kangen. Ya Allah, kangen amat kayaknya gitu. Cuma Nabi pas kangen turun ayat gitu. Kalau kita pas kangen nggak turun ayat, nggak gitu masalahnya gitu. Betul nggak Pak? Ketika misalkan makanya kalau orang Sumatera Barat itu punya persatuannya dia. Mungkin orang lain juga punya. Ada yang disebut mereka itu biasa nama bikin acara pulang apa? Pulang kampuang gitu loh. Itu orang Sumatera itu kan begitu, kumpul sama mereka gitu, ngomongnya ngomong Padang aja pokoknya, walaupun adanya di Bogor gitu. Lagunya semuanya lagu Padang aja pokoknya begitu. Kenapa? Mereka ciptakan suasana kampuang berada di Bogor. Ada kerinduan. Nah, Nabi begitu Nabi mau ke Madinah hijrah, di tengah jalan lihat jalan menuju Mekah, Nabi termenung, Nabi terdiam. Seolah-olah Nabi berpikir, kira-kira aku bisa pulang kampung nggak kayaknya nih? Bisa mudik nggak aku? Tapi waktu itu belum ada booster ya, Nabi itu mudik harus pakai booster dulu gitu ya. Turun ayat itu Pak, Al-Qasas 85 itu turun, innalladzi farada 'alaikal qur'an laraduka ila ma'ad. Sesungguhnya dia Allah yang telah menurunkan, mewajibkan kepadamu Al-Qur'an, dia pasti akan mengembalikan engkau ke kampung halamanmu. Makanya 8 tahun Nabi merantau di Madinah, kemudian Nabi pulang kampung yang dikenal dengan Fathul Mekah, kan begitu. Fathul Mekah makanya. Nah sama, jadi ayat ini juga sama begitu. Ya. Kata Fakhruddin Ar-Razi, yang namanya kalimat itu pasti dua sebetulnya dalam balaghah. Satu khobar, informasi, yang kedua kalimat itu berbentuk perintah atau pertanyaan. Tetapi aneh dalam ayat ini bukan masuk khobariyah, bukan masuk insayah, tapi apa? Kalimat panggil dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu, kata Fakhruddin Ar-Razi, untuk melihat tentang kualitas munada, kualitas orang yang dipanggil. Masya Allah. Pak, saya tanya kira-kira dalam bahasa Indonesia biasanya bahasanya sedikit. Kalau misalkan kita manggil kepada orang terhormat dengan manggil kepada orang biasa, itu biasa panggilannya beda atau enggak Pak kira-kira Pak? Beda enggak Pak? Atau sama? Hah? Beda. Manggil ke raja dengan manggil ke rakyat itu beda enggak? Beda. Makanya kata beliau, kata panggil dalam ayat ini bukan khobar, bukan informasi, bukan juga perintah atau bukan juga pertanyaan, tapi untuk menunjukkan tentang kualitas orang yang dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, itu untuk menunjukkan tentang kualitas orang yang dipanggil. Jadi kita harus beruntung Pak, harus bangga bahwa kita itu punya kualitas yang sangat dahsyat,
sehingga Allah panggil kita dengan kalimat-kalimat itu. Nah, jadi ini poin yang pertama, istidadun nafsi, istidadur ruh, istidadul qalb. Jadi yang dipersiapkan apa Pak? Jiwa, hati, ruh, berdasarkan ayat panggil di dalam kalimat ini. Makanya kita harus siapkan itunya. Dengan apa persiapan hati, jiwa dan ruh? Lihat, alladzina amanu, dengan terus meningkatkan kualitas iman kita. Karena puasa adalah untuk takwa, takwa dimulai dari iman, iman dimulai dari hati, dari ruh, dari jiwa kita. Jadi begitu Pak. Itu satu kesatuan Pak, nggak bisa dipisahkan. Puasa kita untuk menjadi takwa, takwa dimulai dari iman, iman dimulai dari hati, jiwa dan ruh kita. Tasdiqu bil qalb, itu iman namanya. Nyambung di situ, makanya nyambung di situ ya, dengan iman, dengan amal, dan dengan banyak berdoa. Jadi doa itu dalam rangka mempersiapkan ruhiyah kita ya. Doa itu adalah pengkondisian ruhani kita, zikir itu pengkondisian ruhani kita. Makanya doa itu Pak, sebetulnya kita nggak mendapatkan sesuatu secara langsung setelah doa, tetapi ada ketenangan dari setelah kita berdoa. Itu menunjukkan apa? Doa itu memang pengaruh langsungnya kepada ruh. Misalkan kita doa minta sesuatu, sebetulnya tidak dikabulkan hari itu juga yang kita minta, tetapi kan ada ketenangan setelah berdoa. Zikir, kita tidak mendapatkan sesuatu dalam bentuk material, tapi ada ketenangan setelah berzikir. Itu kenapa? Karena yang dikondisikan dengan doa dan zikir kita adalah apanya? Rohani kita, hati kita, jiwa kita. Ya, jadi begitu. Ini sudah masuk suruk belum Pak? Hah? Berapa menit lagi? Ada tanya jawab nggak Pak Ustaz Ahmad ya? Belum masuk ya? Belum masuk ini suruk. Berarti teruskan dulu Pak ya. Ibu-ibu terusin dulu, jangan lanjut dulu ya. Lanjutlah ya, baru satu poin ngajinya. Emang kalau ngaji begitu Pak, sebentar juga kerasa lama kali gitu loh ya. Ya Bu ya, kerasa lama nggak Bu? Oh enggak, berarti udah kebutuhan ini ya kayaknya. Jadi itu yang pertama, siapkan ruhani kita, siapkan hati kita, siapkan jiwa kita. Karena ibadah ini adalah perkara ruh, perkara jiwa, perkara hati Pak, bukan semata-mata perkara fisik. Bahkan hati yang bersih adalah merupakan syarat mutlak kalau ibadah kita ingin sampai kepada Allah. Makanya Rasulullah ketika mau hijrah, mau mi'raj, itu Rasulullah itu ketika mau Isra Mi'raj Pak, sampai 3 kali dibedah hatinya oleh malaikat Jibril. Dibedah pertama ketika Rasulullah masa kanak-kanak, dibedah yang kedua ketika Rasulullah mau menerima wahyu, dibedah yang ketiga ketika Rasulullah mau menghadap Allah ketika Mi'raj. Kenapa sampai 3 kali Rasulullah menghadapi pembedahan, mengalami pembedahan, pembersihan hati? Padahal kita tahu Rasulullah sudah bersih hatinya, Rasulullah sudah jernih hatinya, Rasulullah sudah sehat hatinya. Ini adalah pelajaran kepada umat betapa pentingnya tarbiyah qalbiyah itu, betapa pentingnya tarbiyah hati itu. Kan nggak bakalan sampai iman kita, nggak bakalan sampai amal kita tanpa hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang harta kita, jabatan kita, kedudukan kita nggak punya nilai, nggak punya manfaat, melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang sehat. Makanya kita dianjurkan saling memaafkan sebelum masuk Ramadan, bertaubat, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, minta maaf dengan sesama kita. Bahkan dalam hadis Sya'ban, Allah turun ke langit, dari langit turun ke bumi, pengetahuannya, ilmunya, dan Allah mengampuni seluruh dosa hambanya kecuali 2 orang, satu yang musyrik, yang kedua yang bermusuhan, dan kemudian dia tidak mau berdamai pada malam itu. Itu poin yang pertama ya, persiapan ruh, jiwa dan hati. Dengan apa? Satu, dengan meningkatkan kualitas iman kita, dengan memperbanyak doa, dengan memperbanyak istighfar sebagai pengkondisian terhadap hati, ruh dan jiwa kita. Yang kedua adalah istidadul ilmi,
Yang kedua adalah persiapan yang disiapkan para sahabat adalah istidadul ilmi. Para salafus soleh, Imam Bukhari misalkan ya, Imam Malik misalkan, bahkan saya baca termasuk di dalam kitab ini, itu para ulama dulu itu Pak, para ulama dulu itu kadang-kadang mereka itu kalau dibilang egois ya, mereka itu di bulan Ramadan tuh sampai mereka itu tidak mau memberikan ceramah lagi gitu loh. Tidak mau memberikan, karena memang ceramah tentang Ramadannya sudah diselesaikan di 3 bulan sebelum Ramadan. Kalau kita kan belum selesai Pak masalahnya gitu loh. Jadi kalau para ulama itu tahu kalau misalkan mereka mau Ramadan, maka jamaahnya dicecer 3 bulan sebelum Ramadan, semua kajian terkait Ramadan. Pas Ramadan itu bulan prakteknya gitu loh. Makanya Imam Bukhari itu kan mengatakan begitu, ketika masuk Ramadan dia kaji ilmu-ilmu tentang Quran. Imam Malik pun begitu. Imam Bukhari biasanya terus dia kaji ilmu tentang Quran, dia tadaburi Quran. Makanya mereka itu biasanya menemukan banyak ilmu, teori ilmu itu di bulan Ramadan. Karena di Ramadan mereka fokuskan terhadap itu. Fokuskan terhadap itu. Saya kalau mau masuk Ramadan biasanya mendalami lagi ilmu yang lain. Ya, kalau sekarang saya lagi baca lagi ilmu balaghah, saya hatamkan lagi ilmu balaghah. Ya, kitab Jauhirul Maknun ada sekitar 750 bait atau 250 bait saya lupa. Saya kaji lagi, saya baca ayat, saya sesuaikan dalam ilmu balaghah ini apa namanya, kenapa ini begini, kenapa ini begini. Terus karena yang bisa membongkar Quran, dan kalau kita ingin tahu tentang mukjizat Quran ya ilmu itu masalahnya. Ilmu balaghah ada ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani itu terdiri dari 11 cabang ilmu. Musnad, musnad ilaih, ya, ijaz, qasar, wasal, fasal. Itu ada 11. Nanti ilmu bayan ada berapa cabang? Ilmu badi itu untuk mengetahui tentang keindahan Quran, keindahan bahasanya, ada berapa cabang lagi nanti. Semakin kita dalami terus, semakin indah, semakin enak, semakin luar biasa. Dan Quran itu Masya Allah dahsyatnya luar biasa. Luar biasa. Terus gitu, didalami lagi dan lain sebagainya. Menjadi persiapan ilmu. Karena apa? Karena hadis Nabi mengatakan begini. Wa fi hadisin marfu kharrajahu Ibnu Abi Dunya, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la, Ibnu Khuzaimah wal Baihaqi. Apa kata Rasul? Lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan latamannat ummati ayyakuna Ramadan sanata kullaha. Seandainya seorang hamba mengetahui ilmu Ramadan. Ya'lamu di sini kan mengetahui, paham, ngerti. Ma fi Ramadan, tentang apa saja yang ada di dalam Ramadan, kandungan-kandungan di dalam Ramadan. La tamannat ummati ayyakuna Ramadan sanata kullaha. Dia akan berharap kepada Allah semua bulan menjadi Ramadan. Masya Allah. Kalau tahu ilmu Ramadan, kalau tahu tentang kandungan Ramadan, kalau tahu tentang seluk-beluk Ramadan, maka semuanya dia akan berharap untuk menjadi bulan Ramadan. Makanya di dalam bab Ramadan nih Pak, dan saya tadi masih saban, di dalam bab tentang bulan Ramadan, fadlu Ramadan, ini Ibnu Rajab membahasakannya bukan fadilatus syahri Ramadan. Ibnu Rajab bukan itu Pak. Bahasa yang digunakan oleh Ibnu Rajab ketika menjelaskan keutamaan Ramadan, wazaifus syahri Ramadan. Dia menggunakan istilah wazaif dari kata wazifah. Apa wazaif? Kalau fadilah kan keutamaan, kalau wazaif artinya fungsi. Jadi kalau wazaifu syahri Ramadan, fungsi bulan Ramadan. Saya tanya, ibu kalau misalkan mau beli barang, yang ditanya harganya atau fungsinya dulu pertama? Kalau ibu-ibu harganya dulu kayaknya. Kalau bapak-bapak yang ditanya kalau misalkan mau beli barang, fungsinya dulu, harganya dulu. Menentukan di rumah pertama mau barang ini, yang ditentukan ketika di rumah mau cari barang fungsinya atau harganya, saya tanya kira-kira. Fungsinya. Beli handphone apanya Pak? Pertama fungsinya.
Beli apapun kita harusnya fungsi, makanya kita harusnya cara kalau misalkan mau nanya sesuatu fungsinya. Kalau fungsinya sama, ngapain kita yang lebih mahal? Kalau memang fungsinya dulu. Nih, ini hebat Ibnu Rajab itu ya, diksinya dia luar biasa. Padahal dia kan ulama begitu lama kan. Wazoib, yang di lain-lain, saya baca kitab yang lain biasanya fadilah. Tapi kalau di sini dia wazoib, fungsi bulan Ramadan. Jadi dia bulan multifungsi. Insya Allah saya bahas nih. Sedikit lagi Pak, 5 menit lagi. Udah masuk ya? Hah? 7 menit. Ya Pak, kasih kode aja Pak nanti. Apa? Oh nggak apa-apa ya? Udah ada izin kayaknya dari sesepuh kayaknya itu ya. Takutnya diprotes Pak gitu loh ya. Ini Ustadz kelamaan ini ceramah kayaknya nih. Wazoib, fungsi bulan Ramadan. Artinya ini bulan yang punya fungsi gitu. Multifungsi. Apa fungsi Ramadan? Satu misalkan, apa fungsi pertama? Tahirun mutahhirun. Apa fungsi tahirun mutahhirun? Suci, mensucikan. Masya Allah. Dulu kan kalau kita belajar air kan gitu, ada air yang tahirun mutahhirun, dia adalah air mutlak. Ada air tahirun mutahhirun walakin makruhun, suci mensucikan tapi dia makruh. Ada juga air yang tahirun ghairu mutahhirin, suci tapi dia tidak mensucikan. Ada air mutanajjisah. Kita dulu belajar air kan gitu kan. Ada air suci mensucikan, itu air sumur, air sungai, air laut, suci mensucikan. Ada air yang suci mensucikan tapi makruh, air mustakmal, air musammas, kan gitu loh. Air yang sudah digunakan, air yang terkena sinar matahari langsung, suci mensucikan tapi makruh. Ada tahirun ghairu mutahhirin, suci tapi tidak mensucikan, air kopi, air sirup, air teh. Itu jangan sampai kita belajar air, kata Nabi dalam hadis, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu abadan. Semua air adalah suci, tidak ada yang menjadikan kepada air itu najis. Pas dia berwudu bulan Ramadan pakai air kopi sagayung misalnya, pas kumur-kumur sisa setengah deui. Pas dia ditanya, kenapa kamu berwudu pakai air ini? Hadisnya dalam kitab Bulughul Maram bab tentang air, semua air suci kata Nabi. Hadisnya sahih, hadis sahih tapi pemahaman ente sahah gitu loh ya. Ada saya pernah ketemu dengan orang kayak begitu Pak. Dia berwudu pakai air satu gayung dikobok Pak. Ember kecil, pakai ember kecil. Pakai ember kecil, dikobok dia wudunya, cepluk. Cepluk kan itu, cepluk. Langsung dia pakai dalil. Kata saya, loh kok pakai air begitu sih wudunya? Kan mustakmal. Enggak ada hadisnya. Kata Nabi semua air bersih, suci, tidak ada yang menyebabkan air najis. Oh gitu. Pakai hadis dia ternyata. Hadisnya sahih katanya gitu. Kacau kalau begini kan. Ya, makanya kata Sufyan bin Uyainah apa? Al haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Karena ada hadis juga yang mengatakan al-ma'u minal ma'i. Itu ada hadis. Air itu dari air. Ada sahabat dulu, hadis ini ada di dalam babul ghusl, bab mandi. Bab mandi. Ada sahabat dulu bertanya kepada sahabat yang lain. Dia setelah berhubungan suami istri, tapi dia tidak keluar air mani. Dia nanya kepada sahabat Nabi yang lain, yang sahabat ini tahu hadis dari Nabi tentang itu. Apa? Dalam hadis ini dikatakan, dia tanya, wahai Fulan, aku semalam berhubungan suami istri tapi tidak keluar air mani, apakah aku wajib mandi? Kata sahabat yang satu, tidak wajib mandi, karena aku mendengar dari Nabi al-ma'u minal ma'i, air itu dari air, kalau keluar air baru wajib kena air alias mandi. Oh begitu ya? Iya, akhirnya dia tidak mandi.
Pas ketika ditanyakan kepada Nabi, Nabi mengeluarkan, bukan itu maksudnya. Ini kewajiban tentang mandi. Kalau misalkan kita tentang keluar, mimpi, apa dan sebagainya, wajib. Tapi terkait dengan hubungan suami istri, keluar kagak keluar, wajib apa? Karena dalam hadis yang lain, iltiqaul khitanain, ketika bertemunya dua khitanan, wajib alaihil ghusl, maka wajib baginya mandi. Kacau nggak kira-kira? Kacau kalau begitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali memilih kata wazoib, fungsi, karena mungkin biar lebih mengena kepada masyarakat pada saat itu. Jadi makanya Ramadan punya fungsi satu, suci, mensucikan. Jadi dia bukan hanya bulan suci, tapi bulan yang mensucikan. Masya Allah, dahsyat ya. Jadi kita yang kotor-kotor dengan dosa, kotor-kotor dengan kesalahan, dengan Ramadan insya Allah dibersihkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau suci saja itu berlaku untuk dirinya, kalau mensucikan juga berlaku bagi orang lain. Karena semua di Ramadan suci, Pak. Pak, seperti kita ke Madinah, Pak. Ke Madinah, itu kalau kita baca tentang hadis-hadis keutamaan Madinah, ya Bu, hadis-hadis keutamaan Madinah, apapun di Madinah itu sebetulnya baik, Pak. Tanahnya Madinah pun baik, debu Madinah pun baik. Maka kita jangan takut terkena debu Madinah. Karena tidak ada tanah, tidak ada bumi terbaik di dunia ini selain bumi apa? Negeri Madinah. Kenapa sebabnya? Karena di situ ada siapa? Di situ ada manusia yang sangat mulia. Ada manusia yang luar biasa. Dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada jasadnya Rasulullah SAW. Maka negeri Madinah adalah negeri terbaik. Tanah Madinah adalah tanah terbaik. Nah sama kita di Ramadan ini, semua di Ramadan ini terbaik, Pak. Ini ayatnya kan gini nih, ayatnya gini. Terakhir, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Fihi itu adalah kalimat zorof. Az-zorfu, zorofnya namanya zorof makan. Zorof itu bahasa kitanya wadah. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya wadah turunnya Quran. Jadi kalau kita punya wadah kayak begini, ini wadah gede, itu wadah itu semuanya adalah Quran. Makanya apapun yang ada di wadah itu tersentuh dengan Al-Qur'an. Udaranya udara Quran, debunya debu Quran, panasnya panas Quran, dinginnya dingin Quran, napasnya napas Quran. Semua di wadah itu tersentuh dengan apa? Itu namanya fihi, di dalamnya, di wadahnya, di tempatnya turun Al-Quran. Maka di Ramadan panasnya, anginnya, semuanya itu berbau apa? Al-Quran. Masya Allah, dahsyat luar biasa. Dahsyat begitu. Makanya kita panasnya di Ramadan jangan sampai aduh panas Quran gitu aja. Aduh kita ternyata ini kayak dingin apa? Semuanya tersentuh dengan Al-Quran. Fihi Quran, di dalamnya Al-Quran, di wadahnya Al-Quran. Masya Allah, dahsyat begitu ya. Itu begitu Pak, luar biasa dahsyatnya. Dan apapun kalau sudah bersentuhan dengan Quran, insya Allah menjadi mulia. Malam turunnya Quran menjadi malam yang termulia, namanya malam Lailatul Qadar. Malaikat yang membawa Quran menjadi malaikat yang mulia. Malaikat siapa? Jibril. Nabi yang menerima Quran menjadi nabi yang paling mulia, namanya nabi siapa? Bulan turunnya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia, namanya bulan apa? Dan umat yang menerima Quran menjadi umat terbaik dan termulia. Umat siapa? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah melalui turunnya Al-Quran dan interaksinya kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kesehatan,
keberkahan umur, keberkahan rizki untuk bisa menjalankan seluruh aktivitas kita di bulan Ramadan. Mari kita sama-sama berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim warḍiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma awwaluha salahan wa awsatuha najahan wa akhiruha falahan wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan maghfura. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pasangan hidup kami, dosa putra-putri kami, saudara-saudara kami yang masih hidup maupun telah meninggalkan kami. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami pada hari ini di tempat ini adalah perkumpulan yang penuh dengan ampunan-Mu ya Allah, yang penuh dengan rahmat-Mu ya Allah. Awalnya kebaikan, pertengahannya kesuksesan, akhirnya kebahagiaan, dan perpisahan setelah pertemuan ini perpisahan yang penuh dengan ampunan-Mu. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallimna Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan, sampaikan Ramadan ke dalam hati kami, jiwa kami, ruh kami ya Allah, dan terimalah seluruh amal soleh kami di bulan Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.